Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 2C semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Ayu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Anak-anak semuanya, Bu Guru mau minta maaf karena hari ini Bu Guru tidak bisa mengajar kalian, belajar dengan kalian di meeting Zoom secara langsung ya. Karena Bu Ayu harus belajar di tempat yang lain, maka Bu Ayu membuat video ini agar kalian bisa memahami materi yang akan Bu Guru sampaikan. Oke, silahkan dipersiapkan terlebih dahulu untuk buku tematik, kemudian LK, kemudian pensil dan juga penghapusnya. Oke? Nah, pembelajarannya berjudul bermain di lingkungan sekolah, muatan bahasa Indonesia. Tentunya Bu Guru sangat tahu kalian sangat merindukan sekolah ya. Sabar ya, tetap semangat dan harus selalu berdoa agar pandemi ini segera berakhir, oke? Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama adalah belajar keragaman benda di sekitar. Kemudian, yang kedua, mengelompokkan benda di sekitar berdasarkan bentuknya. Yang ketiga, menjelaskan makna kosakata. Dan yang keempat, menemukan kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda. Nah, oke, sekarang Ayah mengamati. Perhatikan gambar di bawah ini. Silahkan diperhatikan terlebih dahulu. Mohon maaf ya, gambarnya agak sedikit blur. Silahkan kalian buka buku tema 2 halaman 112. Di situ di buku kalian gambarnya terlihat lebih jelas. Kalau sudah dibuka, sekarang silahkan diamati dulu apa yang sedang anak-anak tersebut lakukan di lingkungan sekolah. Sudah? Kalau sudah, nah berikutnya ayo berdiskusi. Boleh kalian berdiskusi ini dengan orang tua, dengan kakak, atau dengan adik ya. Kalau sama adik, adiknya masih kecil ya. Ya nggak apa-apa, siapa tahu adiknya sudah jago baca, sudah tahu. Oke, nggak apa-apa ya. Coba buatlah 5 kalimat pertanyaan. Ingat ya, kalimat pertanyaan dari gambar di atas. Kalimat tanya bisa menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa, dan juga kapan ya. Ingat, kalimat tanya itu bisa diawali dengan apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa, dan kapan. Nah, kalimat tanya ini digunakan untuk yang gambar tadi. Misalkan Bu Guru beri contoh satu saja. Di manakah anak-anak bermain ketika istirahat? Nah, itu tidak usah dijawab, kalian cukup membuat kalimat pertanyaan 1-5. Faham ya? Silahkan dikerjakan. Selanjutnya, ini ada sebuah bacaan. Bu Guru akan bacakan untuk kalian ya. Bermain di halaman sekolah. Waktu istirahat tiba. Siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Benny, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Benny sedang fokus menjentikkan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan. Teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Nah, dari bacaan yang Bu Ayu bacakan tadi, misalkan kalian kurang jelas, silahkan nanti bisa diulang lagi ya videonya ya. Atau kalian mungkin juga ingin ikut baca, silahkan bisa di pause videonya dan juga dibaca. Berikutnya, nah ini Ayu menulis. Silahkan dibuka buku tematiknya, tema 2 halaman 114-115 ya. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks bacaan bermain di halaman sekolah. Ini latihan menulis supaya tangannya lemes, supaya tangannya bisa lentur ya. Pertanyaan pertama.
Apa yang sedang dilakukan Beni, Edo, dan Udin? Kalau kalian bingung bisa dilihat lagi dari gambar ataupun dari bacaan ya. Apa yang sedang dilakukan Beni, Edo, dan Udin? Jawabannya adalah Beni, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Nah, menjawabnya tidak boleh usahakan tidak menjawab langsung bermain kelereng. Nah, tidak seperti itu. Usahakan untuk menuliskan secara lengkap. Beni, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Seperti itu. Oke? Selanjutnya yang nomor 2 ya. Siapa yang memutar tali di sebelah kanan? Oke, bisa dilihat dari jawaban di bacaan maupun dari gambar. Siapa yang memutar tali di sebelah kanan? Jawabannya adalah Siti memutar tali dari sebelah kanan. Ternyata yang memutar tali adalah Siti. Nah, selanjutnya apa yang sedang dilakukan Dayu? Oke, bisa dilihat, dicek dulu. Oke, jawabannya Dayu bermain estafet air. Nah, selanjutnya yang nomor 4 sekarang, halaman 115. Apa saja kegiatan bermain sesuai isi cerita? Coba kalian perhatikan, apa saja kegiatan bermain sesuai isi cerita? Bermain kelereng, bermain lompat tali, dan bermain estafet air. Oke, sekarang yang kelima, ceritakanlah isi teks tersebut dengan bahasamu sendiri. Bu Guru yakin kalian sudah bisa ya. Misalkan, siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, lompat tali, dan juga estafet air. Nah, ini tugas kalian. Bu Guru persilahkan untuk menuliskan di buku tematiknya masing-masing ya. Usahakan semuanya bisa mengisi lengkap, nanti akan memudahkan kalian ketika menghadapi PTS maupun menghadapi PAS. Oke? Selanjutnya, ayo mendengarkan. Amati gambar di bawah ini dengan cermat. Silahkan diamati terlebih dahulu. Bagaimana gambarnya? Apa yang sedang dibawa oleh Beni? Apa yang sedang diamati oleh Udin? Kemudian apa yang sedang dibawa oleh Dayu? Nah, silahkan diamati bagaimana juga pakaian-pakaian mereka. Boleh kalian amati. Nah, bacaannya, mengamati benda. Beni melakukan pengamatan terhadap minyak di dalam gelas plastik. Coba dilihat, Beni sedang membawa minyak di dalam gelas plastik. Gelas plastik dimiringkan sehingga minyak mengikuti gravitasi. Apa sih gravitasi? Beni memakai pakaian yang rapi dengan baju masuk ke dalam celana. Beni bajunya rapi. Nah, kemudian Beni berhati-hati memegang minyak agar tangannya tetap bersih. Ya, bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah menyerupai wadahnya. Udin mengamati gangsing. Nah, coba lihat, yang diamati Udin adalah gangsing. Gangsing bisa berputar. Ada gangsing dari kayu dan ada gangsing dari plastik. Oh iya, Bu Guru lupa. Gravitasi tadi itu adalah gaya tarik bumi. Jadi semua benda itu akan jatuhnya ke bawah. Tidak ada jatuhnya ke atas terus naik ke atas, tidak ada. Jadi ketika kita melempar sesuatu ke atas pun, nanti benda tersebut juga pasti akan jatuh ke bawah. Itu namanya gaya gravitasi. Coba tirukan Bu Ayu. Gaya gravitasi. Begitu ya. Selanjutnya, ini ayo menulis lagi. Ada di halaman 123 ya, di buku tema 2. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita yang kamu dengar. Yang pertama, benda apa saja yang ada dalam cerita? Dalam cerita Beni sama Udin sama Dayu tadi, gambar apa saja yang ada dalam cerita? Iya, benar. Ada gambar minyak, gangsing sama balon ya. Yang diamati Beni minyak, Udin gangsing, kemudian Dayu adalah balon. Selanjutnya, bagaimana? Mengapa Beni berhati-hati menggunakan minyak agar tangannya tidak kotor? Tadi ada ya di bacaan ya. Selanjutnya, bagaimana cara Udin berpakaian? Cara Udin berpakaian, keluar ya, baju Udin keluar. Cara berpakaian Udin itu kurang rapi karena bajunya ada yang keluar-keluar. Nah, siapa yang biasanya di kelas bajunya keluar-keluar?
Oke, selanjutnya, bagaimana bentuk minyak? Oke, bentuk minyak tentunya berubah-ubah karena minyak adalah benda cair. Oke, bagaimana tata tertib dalam berpakaian? Bajunya masuk ke dalam celana, tidak dikeluarkan. Di sekolah itu tidak boleh, tidak rapi-rapi seperti itu ya. Selanjutnya, mengapa balon bisa terbang? Karena balon berisi gas, makanya bisa terbang. Oke, silahkan kalau kalian mau menyalin bisa di pause dulu videonya ya. Oke, selanjutnya, nah, lomba tenis meja cilik. Oke, kalian boleh membaca. Kalau pengen membaca sendiri, videonya di pause, kemudian nanti dibaca ya. Ini sekarang Bu Guru bacakan dulu. Lomba tenis meja cilik kembali digelar. Lomba dilakukan antar kelas 2 SD sekecamatan. Beni mewakili sekolahnya. Lomba dilaksanakan di sekolah Beni. Ia mendapatkan dukungan dari teman dan gurunya. Beberapa teman Beni seperti Udin Edolani dan Siti Dayu dan Mei memberikan dukungan kepada Beni dan dari tribun. Teman Beni didampingi oleh guru kelasnya. Beni menangkis serangan dari lawan mainnya. Bola pingpong hampir saja mendarat di bat Beni. Sementara ini, lawan mainnya sedang bersiap-siap menangkis balik serangan dari Beni. Ketika Beni melepaskan serangan balik, langsung ditangkis balik oleh lawannya dengan gagah. Namun, bola pingpongnya menyangkut di net. Poin untuk Beni. Ia menang. Wow, akhirnya Beni menang. Oke, ayo diskusikan dengan temanmu makna kata-kata berikut. Ini bisa didiskusikan dengan ayah, bundanya, atau dengan kakaknya. Oke. Tribun. Tribun adalah, nah Bu Guru sudah siapkan juga nih jawabannya. Tribun itu artinya kawasan duduk, tempat duduk ketika sedang berada di stadion, sedang menyaksikan pertunjukan apa gitu, biasanya ada di tribun. Nah, tribun itu adalah kawasan duduk atau tempat duduk. Selanjutnya, bat. Bat adalah raket tenis, raket yang digunakan untuk bermain tenis meja. Oke. Selanjutnya, yang ketiga adalah net. Net adalah pembatas meja di tengah. Jadi di bagian tengah tadi silakan kalian amati lagi gambarnya nanti biar bisa tahu mana namanya meja dari tenis meja. Oke. Sekarang yang nomor 4, cili. Cili itu maknanya adalah kecil, pintar. Bal cilik, bola kecil. Nah, selanjutnya yang kelima adalah poin. Poin itu artinya adalah skor berupa angka yang diperoleh oleh pemenang. Itu arti dari poin. Selanjutnya, nah, amati gambar di bawah ini dengan cermat. Silahkan diamati apa yang dilakukan anak-anak ini. Oke, silahkan diamati sudah. Oke, selanjutnya ini menulis lagi ya, tidak apa-apa. Halaman 141 sampai dengan halaman 142. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita yang kamu dengar. 1. Apa nama permainan dari cerita yang didengar? Apa tadi permainannya? Iya, bermain bola kertas. Nah, yang kedua, bagaimana cara melakukan permainan itu? Permainan bola kertas terdiri atas 2 tim. Tim yang memegang bola adalah tim yang kalah. Kemudian tim yang menang melempar tumpukan batu kecil dengan batu yang lebih besar. Tim kalah harus melindungi batu yang akan disusun oleh tim lain. Jadi batunya itu semacam disusun seperti itu ya. Kemudian nanti dilempar seperti itu. Nanti tim yang kalah itu menjaga. Oke, selanjutnya yang nomor 3. Mengapa Edo melindungi teman satu timnya? Karena temannya sedang menyusun batu kecil, makanya dilindungi oleh Edo ya. Selanjutnya yang keempat, bagaimana cara menghindari lemparannya? Dengan berusaha menyepak bola kertas yang dilemparkan oleh tim lawan. Coba nanti kalian boleh mempraktekkan permainan ini, dilihat dari gambar, Bu Ai yakin kalian sudah bisa ya. Yang kelima, apa saja benda yang terdapat dalam bacaan? Oke, bisa di pause dulu kalau belum tahu jawabannya. Oke, jawabannya adalah
bola kertas, karet gelang, dan juga batu. Ya. Selanjutnya, ayo mengamati. Bermain estafet bola. Benny, Edo, dan Udin sedang bermain estafet bola di halaman sekolah. Benny bersama teman-temannya berbaris dan terdapat 2 baris yang berjarak. Bola diberikan kepada kepala tim di depan. Bola yang dipegang harus diberikan pada tim di belakang dengan memutar badan tanpa memindahkan kaki. Tim harus bekerja sama. Edo dari tim yang berbeda. Tim Edo ceroboh dan kurang kompak. Jadi pemenangnya yaitu timnya Benny. Mei dan Dayu terlambat mengikuti pelajaran PJOK. Mereka baru datang ketika estafet bola sudah dimulai. Ia mendapatkan nasihat dari guru yang mengajar PJOK. Selanjutnya, anak-anak, dari bacaan tadi silahkan kalian membuat kalimat pertanyaan lagi. Kalimat pertanyaan itu berupa apa? Apa judul dari bacaan tersebut? Misalkan seperti itu boleh. Siapa? Siapa yang apa? Misalkan gitu. Bagaimana? Kapan? Mengapa? Di mana? Ini silahkan kalian berlatih supaya bisa membuat kalimat pertanyaan. Oke? Selanjutnya. Nah, bukalah buku tematik kalian halaman 154 dan 155. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks yang kamu dengar. 1. Apa yang terjadi dengan Dayu dan Mei? Jawabannya, Dayu dan Mei terlambat. Nah, ya. Ini tadi ada di bacaan. Di mana ya ini ya bacaannya ya? Ada di bacaan yang sini, ya. Ada di bacaan yang sebelumnya Bu Guru bacakan, ya. Apa yang terjadi dengan Dayu dan Mei? Dayu dan Mei terlambat datang di permainan estafet, ya. Bagaimana cara melakukan permainan estafet bola? Nah, coba kalian perhatikan ini ada apa, bagaimana, mengapa. Nah, ini namanya kalimat tanya. Yang kedua, bagaimana cara melakukan permainan estafet bola tadi? Nah, bola diberikan kepada kepala tim di depan. Bola yang dipegang harus diberikan kepada teman di belakang dengan memutar badan, tapi tidak boleh memindahkan kaki, hanya diputar saja badannya, ya. Yang ketiga, apa yang dibutuhkan dalam permainan tersebut? Kira-kira apa yang dibutuhkan dalam permainan tersebut? Nah, membutuhkan kerjasama dan juga hati-hati. Bagaimana aturan dalam permainan estafet bola? Jika bola yang dipegang diberikan kepada teman di belakang dengan tidak memutar badan atau dia memindahkan kaki, maka tim yang salah harus diulang. Yang kelima, mengapa tim Benny menang? Nah, karena tim Benny bekerja sama dengan hati-hati. Oke, bisa ya? Oke, selanjutnya ini tentang sepak bola. Benny gemar bermain sepak bola. Satu tim sepak bola terdiri atas 11 orang, pemain inti dan beberapa pemain cadangan. Sepak bola bertujuan untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya dengan menendang bola ke gawang lawan. Sepak bola dimainkan di lapangan rumput yang berbentuk persegi panjang. Hanya penjaga gawang saja yang berhak menyentuh bola dengan tangan di dalam daerah gawangnya. Kalau yang bukan penjaga gawang atau kipernya jelas tidak boleh karena bisa handsball, ya. 10 pemain lainnya diizinkan menggunakan seluruh tubuhnya selain tangan. Tim yang mencetak gol paling banyak yang pada akhir pertandingan adalah pemenangnya, ya. Tim yang mencetak gol paling banyak pada akhir pertandingan adalah pemenangnya. Jika hingga waktu berakhir skornya masih imbang, dapat dilakukan undian, perpanjangan waktu, atau adu penalti. Wasit menggunakan peluit untuk memulai permainan, pelanggaran, dan juga akhir dari permainan. Oke, nah ini kita diskusikan saja bersama-sama ya. Tim, apa makna dari tim? Tim maknanya adalah kelompok. Tim maknanya adalah kelompok. Berikutnya, kalau inti itu artinya pusat atau yang paling utama, ya. Selanjutnya, gol adalah gol. Biasanya kan seperti itu ya. Gol adalah
masuknya bola ke gawang, itu namanya gol. Tentunya dalam permainan. Kalau nggak dalam permainan, kamu masukin bolanya ke gawang, itu bukan gol ya. Kalau gol itu pasti ada permainan. Selanjutnya, gawang. Gawang adalah sebuah rintangan yang dibuat oleh manusia maupun alamiah. Dalam dunia olahraga dan atletik atau pertandingan berkuda, biasanya rintangan ini harus dilalui dengan melompatinya. Selanjutnya yang terakhir adalah penalti. Penalti itu adalah cara menendang dalam pertandingan sepak bola yang dilakukan dari titik penalti berjarak 11 meter menuju gawang. Pasti anak laki-laki atau Mbak Ayasha, nah ini sudah sangat familiar sekali dengan permainan sepak bola. Terima kasih. Selamat belajar ya anak-anak. Jangan lupa untuk LK-nya nanti silahkan dikerjakan halamannya menyesuaikan dengan jadwal yang sudah dibagikan Bu Guru. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.